Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau sedikit edukasi untuk controller pompa BBM atau CPU POM ini ya. Tampilannya seperti ini. Ini CPU Super Mini di Indonesia. Jadi ini controller biarpun kecil support untuk pompa AC DC ya, bisa untuk pompa AC, untuk pompa DC gitu ya. Jadi nanti untuk customer juga udah ada panduan untuk instalasinya ya, dikirim via chatting atau ya chatting lah intinya. Jadi ini kebetulan ini customer bookingnya untuk display warna merah ya, karena kita stoknya adanya biru, kita kirim biru dengan harga jauh lebih mahal sebenarnya. Ini juga menggunakan IC original ya. Jadi pengertiannya begini, ini nanti voltasenya untuk display itu sekitar 7,1, 7,2 atau 7,5, bahkan sampai 8 volt pun IC display ini tidak apa-apa, karena ini menggunakan IC original ya, yang mana di harga di pasaran itu di atas 10.000 per add-nya. Kita bahas untuk ini sudah ya, itu untuk cek display kita ya, sama voltasenya sekitar 7 volt. Nanti yang kita kirim displaynya ini warnanya juga sama, biru. Kita coba yang ini ya. Jadi biarpun bentuknya mungkin bisa dibilang aneh atau gimana gitu ya, jadi penampilannya tuh kalau memang nggak terlalu kontras, dia tidak terlalu tampak ya. Oke, kita fokus ke edukasi ya. Kita maaf kameranya oleng. Oke, kita fokus ke controller ya. Jadi misalkan mau diterapkan pompa AC, rekomendasi untuk menggunakan power untuk menyalakan CPU itu menggunakan trafo ya, minimal 3 ampere. Disarankan murni juga gitu ya. Jadi kalau diterapkan pompa AC, controller itu dari manapun ya, dari produsen manapun itu tetap sama, akan condong lebih awet ya. Mau programnya mau 16, mau 32 itu sama aja. Jadi di sini set 12, CT 12 ya, untuk menyalakan CPU akan nyala gitu ya. Terus misalkan untuk pompa AC di sini PLN 220 ya. Di sini PLN 220, di sini pompa AC. Di sini ini untuk soket, switch sensor ya, kalau difungsikan ya, ada 2. Terus ini ada soket sensor ya, atau flow sensor. Jadi urutannya kalau dari sini tuh hitam, kuning, merah, atau negatif, data positif gitu ya. Ini soket display tidak usah kita bahas ya, nggak bisa kebalik juga. Ya cuma seperti itu kalau untuk AC ya. Tapi kalau untuk DC gimana? Kalau untuk DC boleh menggunakan soket model ini ya. Boleh powernya itu karena DC, di sini 12 volt misalkan, sini pompa DC ya. Ini kan power pompa ya. Ini pompa DC. Ini power pompa DC 12 volt atau 24 volt kalau pompanya 24 volt ya. Terus di sini pompa DC 12 atau 24 volt gitu. Untuk menyalakan, kalau memang menghendaki satu power supply, bisa di model ini, di model
soket ini putus ya, dihubungkan ke sini negatif positifnya gitu ya. Jadi seperti ini misalkan, atau apa namanya, bisa juga menggunakan dari sini, ngambil salah satu yang pinggir ya, negatifnya tengah. Misalkan di sini negatif ya, negatif dihubungkan ke sini, positif dihubungkan ke sini atau ke sini gitu ya, sama. Jadi kalau sistem DC, kalau pengen power supply-nya satu, yaitu modelnya CPU nebeng atau minta power dari power pompa, karena power pompanya DC, sedangkan CPU nyalanya dengan power DC gitu ya. Ya, mudah dipahamin ya. Tapi kalau untuk AC beda. Kalau untuk AC sini trapo gitu kan. Atau misalkan untuk DC sini trapo nggak apa-apa, dua power supply. Apa keuntungan dan kerugiannya kalau CPU ini powernya mandiri? Kalau CPU ini powernya mandiri itu keuntungannya dia condong akan lebih stabil, akan lebih jarang error ya. Apalagi kalau didukung dengan voltase PLN yang minimal 200 volt, maksimal 230 volt ya. Itu dijamin CPU itu aman-aman aja atau awet gitu ya. Kalau power supply-nya mandiri gitu ya. Mandiri itu maksudnya power pompa sendiri, power CPU-nya sendiri gitu ya. Jadi tidak ada terhubung dengan power pompa gitu. Itu kalau mau diterapkan model yang power mandiri. Mau AC, mau DC sama ya. Jadi di sini power CPU, sini power pompa sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau diperuntukkan DC, kalau nggak mau ribet ya, tapi ada untung ada ruginya. Untungnya dia memang menggunakan satu power supply, simple ya. Kerugiannya bila menggunakan power pompa untuk power CPU ya. Apalagi kalau power supply-nya ini tidak menggunakan power yang benar-benar bagus, original. Misalkan pakai switching atau PSU yang tidak original ya. Resikonya power pompa ini setiap kali pompa nyala itu drop, turun ya, voltasenya turun, dan akhirnya karena power CPU ikut ya, ikut dari power pompa, akhirnya si suplai ke CPU itu juga ikut down ya, atau drop. Nah begitu drop, IC ini akhirnya tekor gitu kan, tekor voltase. Jadi IC ini akan masih bekerja normal bila teraliri sekitar 3,7 ya, pembulatan saya ya. Sedangkan pada kondisi normal dia tersuplai 4,7, 4,9 atau 5 volt atau 51 gitu. Ya, saya bulatkan aja misalkan ini tersuplai 4,7 gitu ya. Volt pada posisi apa namanya? Pada posisi standby seperti ini gitu ya. Tapi bila begitu dia drop 2 volt ya, kan berarti dia tinggal berapa? 2,7. Itu masalahnya. Kalau dia cuma drop 1 volt ya, dia akan masih 3,7. Tapi kalau dia drop 2 volt atau 3 volt, 2 volt dia tinggal 2,7. Udah resikonya dia trouble gitu ya. Error. Apa yang biasanya ditimbulkan oleh ketrobelan daripada IC ini? Itu kalau bahasa singkatnya saya sebut semua kode setting yang diedit, yang bisa kita edit ya, seperti harga, kalibrasi, terus delay pompa on, delay pompa off. Jadi semua kode-kode yang bisa diedit, yang bisa berubah, itu dia akan nggak tahu nanti plus atau minus gitu, atau dia malah misalkan totalisator bisa menunjukkan ribuan gitu kan. Jadi sesuatu yang bisa berubah, kode-kode yang bisa berubah itu beresiko trouble. Trouble-nya itu bisa dengan hilang atau bertambah atau minus gitu ya. Dan itu akan membuat trouble. Kalau orang awam akhirnya judulnya CPU-nya error gitu ya. Jadi contoh misalkan ya, 1016 itu kode delay off ya. Kode delay off itu kalau standar dari kita, dari produksi itu sekitar 25, artinya detik. Bila mana
kode delay off itu menjadi 0 misalkan ya, menjadi 0 ya. Contoh ini saya praktekkan sekalian ya. Jadi ada kode 1016. Oh, ini delay pompa off 25. Ini artinya detik. Ini kalau berubah 0 ya. Kalau berubah 0, siapa yang bisa mengubah 0 ini? Yang bisa mengubah 0 ini ya secara eksekutor ya kita. Tapi dengan buruknya voltase atau dengan buruknya tegangan ya, drop atau bocor misalkan ya, adaptor kualitas rendah itu berpotensi bocor ya, bocor arus kasar, atau misalkan adaptor itu kan harusnya mengeluarkan voltase yang tidak menyengat ya di tangan kita, tapi kalau yang dinamakan adaptor bocor itu bila kita megang bodinya adaptor itu bisa kita kesengat gitu ya. Itu namanya adaptor bocor. Itu biasanya ciri-ciri kalau adaptor murahan itu seperti itu. Adaptor bocor itu apa yang bisa ditimbulkan di POM ini? Yang bisa ditimbulkan di POM ini kalau adaptor bocor itu, keypad ini nggak kita pencet pun dia ngetik-ngetik sendiri ya. Atau dia tiba-tiba loading sendiri, displaynya atau pompanya nyala sendiri. Itu biasanya ciri-ciri adaptornya bocor, atau ya pokoknya adaptornya nggak bener gitu ya. Ini delay pompa up bila menjadi 0 itu dia bisa berubah pompa ini CPU ini diperintah dia nyala. Tak contoh ya, dengerin. Ini saya ubah 0 ya. Atau ntar dulu. Ini saya nyalakan, delay pompa on-nya berapa nih? Biasanya 2. Delay pompa on itu maksudnya berapa lama kita pengen pompa menyala setelah kita tekan enter. Ini ada 2 artinya detik. Jadi kalau kita perintah OK itu 2 detik langsung relay nyala ya. Kita dengerin ya relaynya ya, cetak gitu ya. 1, 2. Nah, itu nyala ya relaynya. Terus itu jadi bunyi cetak kan, ini sekarang mati. Kalau saya ubah misalkan, tapi ini dengan kita ngubah ya, ini saya ubah 0 OK, ini seakan-akan CPU tuh nyala tapi kembali lagi mental, kayaknya mental gitu kalau bahasa orang awam ya. Contoh ya 5000 OK, perhatiin ya, perhatiin sini. Nanti dia OK kan harusnya standby di hitungan, tapi dia kembali lagi ke menu awal gitu. Nah, kan gitu kan, gitu kan. Itu karena di sini di 1016 itu 0 gitu ya. Standar dari kita itu 25 gitu. Terus apalagi yang bila power supply kita buruk yang berpotensi bermasalah, semua 1013 ini misalkan pulser ya. Ini lebih bahaya lagi. Kalau dari standar kita kalau nggak 300 400 ya pembulatan angka ya. Ini lebih bahaya lagi kalau dia di depannya angka hidup ini 44 ini ada nolnya gitu, atau ada minusnya gitu, strip minus. Itu bisa bensin keluar atau BBM keluar, tapi hitungan tidak berjalan gitu ya. Bisa ini juga berubah, misalkan kita setting di 400 tiba-tiba berubah menjadi min 200, min 100 atau menjadi 1000 gitu ya. Itu bisa gitu. Jadi sebenarnya perubahan data setting tanpa lewat kita eksekutornya gitu ya, itu sebenarnya yang membuat karena keburukannya voltasenya atau power supply-nya gitu ya, atau PLN-nya. Contoh di daerah Sumatera tuh banyak sekali voltase PLN buruk ya, antara bisa 160, 170, 180 volt gitu ya. Sedangkan dari kita sebagai orang IT-nya itu merekomendasi terapkan produk ini di min voltase PLN 200 volt
maksimal 230 volt gitu ya. Kok ada rekomendasi begitu ya, supaya controller itu awet gitu ya. Misalkan contoh begini, adaptor buruk pun sebenarnya kalau voltase PLN-nya itu mendukung ya, itu juga akan baik-baik aja, akan awet-awet aja gitu. Tapi sudah adaptornya buruk, PSU-nya PL-nya buruk, ya udah siap-siap aja nanggung resiko controller cepet trouble gitu ya. Terus tegangan itu juga selain low juga banyak, ada juga, bukan banyak ya, ada juga kita temukan tegangan-tegangan yang high ya, seperti di Sumatera di daerah Rio ya. Di daerah Rio itu listriknya tegangannya tinggi. Jadi rata-rata di 230 gitu ya. 235, 230 gitu ya. Terus akhir-akhir ini di Kalimantan karena ada efek pembangunan IKN itu, tegangan listrik di Kalimantan sebagian yang mungkin ada hubungannya radiusnya dengan IKN itu tegangan bisa kalau subuh atau pagi itu bisa 238, 235 ya. Itu potensi merusak perangkat elektronik, bukan aja CPU POM ini gitu ya. Semua perangkat elektronik rumah tangga, atau misalkan kalau kita paham beli lampu yang murahan ya, itu ya berpotensi nggak akan awet gitu ya. Jadi seperti itu pemahamannya ya. Mohon bijak bagi penginstalnya untuk memberi controller POM ini. Itu tadi kita sudah sebut ya, controller dari produk siapapun itu kalau saudara dalam mengekitnya itu mempunyai bekal pengetahuan elektrik dan elektrikal ya, tahu lot, tahu berapa kabel yang harus dipakai, jenis apa, kualitas gimana, ukuran berapa ya, itu biasanya controller akan awet. Karena controller sendiri, controller POM mini ini dia tergantung oleh faktor eksternalnya ya, atau faktor pendukungnya seperti power supply, kabel yang digunakan, itu akan sangat berpengaruh fatal atau besar di controller ini gitu. Karena controller POM ini kalau kita cermati sebuah controller yang sangat-sangat sederhana dan simple sebenarnya gitu ya, dari model komponennya. Jadi sejenis kayak penyetabil segala macam itu hampir tidak ada gitu ya. Jadi nasibnya dia itu mutlak ke power supply-nya atau tegangan yang digunakan gitu ya, kestabilan terutama gitu. Jadi seperti itu ya. Ini menunya standar ya, 1 2 3 cek totalisator. Jadi totalisator ini kadang kalau kita cek ini angkanya udah miliaran di sini. Jadi 16 angka ini udah terisi semua gitu ya. Itu biasanya sudah tidak bisa direset ya. Cara mereset ini kan normal, standar ya. 1379 ada password, masukkan 123 standar program. Terus kita tekan 0, tekan agak lama ya. Untuk mengubah password gimana? Passwordnya tadi kan 123, 1379. Oh, masukkan password 1234. Oh, ya. Kalau kita pengen mengganti password, kita tekan M. Nah, edit password kan, tekan huruf M tapi tekan agak lama. Misalkan kita ganti nih 1111 ya. Oh. Nah, misalkan kita reset 1379. Oh, kita masukkan 1234, nggak mau dia. 1234. Password salah kan? 1379. Oh. Kita pencet, kita tekan 1 sampai 4 kali ya. Nah, dia mau ya. Tapi karena ini produk ya, tetap saya kembalikan ke standar ya. 1379. Oh, kita tekan M, posisi masukkan password, tahan. Oh, masih password ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oh iya, maaf salah. 1379. Oh, 1111.
3 TKM ya, edit pasport ya, 1 2 3 4. Oh, jadi ini sudah mau ya pasportnya 1 2 3 4 1 2 3 4 kan. Oke, itu standar ya. Untuk menggantinya tuh sebenarnya kita masuk ke 1379, masukkan paspor. Setelah paspor masuk tekan M agak tahan ya, seperti ngeriset kan 0 tahan ya gitu. Ini untuk mengubah P1 P2 itu langsung dalam tombol eksekutor itu langsung kita tekan. Misalkan ini kan 5.000, kita pengen ubah 10.000 ya, langsung kita tekan 10.000, kita tekan P1, dia akan menjadi 10.000 gitu ya. Kita ganti ya, karena saya ini produk mau dikirim, jadi saya standarkan gitu ya. Terus pengertiannya begini ya untuk customer nanti atau pengguna ini tegangan untuk display itu sekitar 7 volt plus gitu ya. Kalau CPU ini untuk menyalakan display lain nanti ya, mohon diturunkan dulu voltasenya dari sini ya, karena memang kebutuhannya display biru ini dia di sekitar 7 sampai 8 volt gitu ya. Tapi kalau dia dipakai di merah ya, merah itu biasanya menggunakan IC yang KW ya, atau kualitasnya tidak KW1 gitu ya. Itu dijamin bisa langsung putus atau mati gitu ya. Jadi ini menggunakan IC original. Jadi CPU ini kalau dinyalakan buat display lain nantinya ya, mohon diturunkan dulu voltasenya gitu ya. Tapi ini misalkan dikasih 6 volt nggak nampak, dia hampir nggak nampak gitu ya, hampir nggak jelas ya, nampak tapi nggak jelas gitu ya. Oke, seperti itu ya edukasi dari STE, saya rasa cukup jelas. Jadi poin-poinnya aja yang saya jelaskan. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.